Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Aya Anugrahini dengan NIM 2504010200092. Di sini saya ingin melengkapi UAS pada mata kuliah Dasar Keamanan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Agung Riyadi, Eskom Mkom. Karena tentang UAS ini sebelumnya membahas tentang tugas yang kedua, dan kebetulan tugas yang kedua itu adalah kelompok. Maka di sini saya mengambil tentang judul analisis mekanisme keamanan pada sistem terdistribusi berbasis microservice dengan studi kasusnya sistem GR Coin. Langsung saja untuk latar belakangnya, microservice saat ini menjadi arsitektur populer untuk pengembangan aplikasi modern karena lebih fleksibel, mudah dikembangkan dan mudah diskalakan. Namun, penggunaan microservice juga menambah kompleksitas komunikasi antar layanan dan peningkatan resiko keamanan, terutama pada API dan autentikasi antar layanan. Gearcoin sebagai sistem berbasis microservice yang menangani transaksi bernilai ekonomi membutuhkan mekanisme keamanan yang sangat kuat untuk melindungi data pelanggan dan transaksi. Tujuan dari penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah menganalisis mekanisme keamanan yang diterapkan pada GR Coin. Dan yang kedua, menguji efektivitas autentikasi, otorisasi, validasi data, dan keamanan API. Dan yang ketiga adalah memberikan gambaran apakah sistem sudah menerapkan praktik keamanan yang sesuai untuk arsitektur microservice. Untuk dasar teori sendiri ada 4. Yang pertama adalah autentikasi dan otorisasi merupakan aspek paling kritis dalam keamanan microservice. Yang kedua, penggunaan JWT dan API gateway penting untuk pengamanan komunikasi antar layanan. Dan yang ketiga, pendekatan defense in depth menekankan perlindungan berlapis seperti enkripsi, monitoring, service mesh, API gateway, dan logging. Dan yang terakhir adalah terdapat pola desain yang bisa menimbulkan resiko, seperti layanan dengan izin berlebihan dan komunikasi tanpa enkripsi. Untuk metode penelitiannya, di sini menggunakan metode penelitian eksperimen yang berbasis studi kasus dengan pendekatan black box testing. Tahapan penelitian ini meliputi yang pertama adalah analisis sistem GR Coin. Yang kedua, perancangan skenario pengujian. Yang ketiga, pengujian keamanan seperti autentikasi, otorisasi, data, dan API. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah analisis hasil pengujian secara deskriptif. Sebelum membahas ke pengujian autentikasi, di sini saya ingin menjelaskan tentang gambaran bagaimana sih sistem GR Coin itu. Jadi, GR Coin itu adalah sistem berbasis web yang digunakan oleh gerobak rakyat untuk memberikan reward serta kompensasi kepada para pelanggan. Nah, fitur utamanya itu ada dua. Ada admin sama pelanggan. Nah, untuk admin sendiri itu dapat mengelola pelanggan, saldo koin, serta transaksi. Dan yang kedua adalah milik pelanggan. Nah, si pelanggan itu tugasnya itu hanya memantau jumlah koin, melihat riwayat, serta menukar koin menjadi saldo e-wallet. Nah, sistem ini memakai microservice dan komunikasi API berbasis JWT. Lanjut, yang selanjutnya adalah pengujian autentikasi. Nah, hasilnya, si pengujian autentikasi ini menunjukkan bahwa pengguna hanya dapat login dengan kredensial yang valid. Akses dashboard tanpa login menampilkan halaman terbatas dan tanpa data. Jika password salah atau kolom kosong, sistem akan menolak login. Nah, setelah logout, akses dashboard kembali terkunci. Sebentar saya bukakan untuk GR Coin-nya. Ini. Ini yang dimaksud dengan dashboard. Akses dashboard tanpa login menampilkan halaman terbatas dan tanpa data, ya, seperti ini. Hanya more info.
sama login saja. Nah, login ini langsung menampilkan kamu ingin login sebagai siapa, sebagai pelanggan atau sebagai admin. Misal, tadi ada bagian jika password salah atau kolom kosong, sistem menolak login. Lalu penggunaan hanya dapat login dengan kredensial yang valid. Misalnya seperti ini. Karena untuk admin itu ini 12345, saya misal ambilnya yang 123456. Ya login ya. Nah, ini di localhost itu menyatakan login akan gagal. Cek nomor WA atau passwordmu gitu. Jadi yang benar gini. Oke. Ini sudah valid. Saya login. Ini. Ini saya masuk sebagai admin. Hai adminan. Ini sistemnya. Lalu setelah logout, akses dashboard akan kembali terkunci. Sebentar saya logout. Gini. Jadi akan kembali ke login lagi. Dia nggak akan tetap di tempat itu tadi. Jadi dia langsung keluar. Lalu kesimpulannya adalah mekanisme autentikasi QR Coin ini berjalan dengan amat baik. Lalu bagian pengujian otorisasi atau RBAC. Nah, sistem QR Coin ini menerapkan role based access control. RBAC, role based access control. Nah, ada empat. Yang pertama adalah si admin itu dapat mengelola seluruh data pelanggan dan transaksi. Si pelanggan hanya bisa mengakses fitur yang berkaitan dengan akunnya. Kalau dia ingin, aku lihat punya tetanggaku lah, itu nggak bisa. Jadi, itu yang tahu cuma admin. Lalu akses pelanggan ke halaman admin itu akan ditolak atau redirect. Nah, si admin dapat mengakses seluruh fitur pelanggan. Kita coba. Saya akan login sebagai admin seperti ini. Oh, namanya ini Singaraja. Rumahnya ini di Blitar, wilayahnya itu sektor timur. Dengan nomor ini, jumlah konnya sudah 100.000. Tuh, terus saya log. Sebentar, tidak ada tugas. Ini, data tambah koin. Sebentar saya log out. Eh, pelanggan hanya bisa mengakses fitur yang berkaitan dengan akunnya. Saya buka nomornya Singaraja tadi. Ini, hai Singaraja, koinnya 100.000. Tuh, dia hanya tahu tentang apa sih yang di dalam sistem ini, gitu. Akses pelanggan ke halaman admin akan ditolak. Lebih banyak koinnya seperti ini. Sudah, coba saya ingin dengan nomor yang sama, tapi saya ingin passwordnya itu punyanya admin. Admin 12345. Kan saya ingin sebagai Singaraja. Nah, saya ingin masuk ke akunnya admin. Nah, ini login gagal. Nggak bisa. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah si otorisasi ini berdasarkan peran yang sudah ditetapkan dengan benar. Lanjut tentang pengujian keamanan data. Nah, bagian pengujian validasi data ini menunjukkan bahwa si input koin negatif, huruf atau kosong ditolak oleh sistem. Penukaran di bawah batas minimal juga ditolak. Serta percobaan manipulasi data melalui request tidak sah gagal dilakukan. Sekarang input koin negatif huruf kita coba input koin. Kita login sebagai admin, diedit.
Ini jumlah koin. Kan katanya tadi input koin negatif, huruf atau kosong akan ditolak oleh sistem. Misal ini tak isi berapa ya koinnya? Ini min kan negatif ya. Nah ini, apakah Anda yakin ingin menambah min 2 untuk koin pelanggan ini? Jadi kayak dikurang. Masa iya dikurang? Kan nggak mungkin. Terus huruf, nggak bisa. Karena ini sistemnya kan angka numerik. Itu akan ditolak. Nah, penukaran di bawah batas minimal juga akan ditolak. Coba kita akan login sebagai Singaraja, tukar koin, berapa ya enaknya? Misal aku pengen nih 10. Iya. Nah, ini jumlah koin harus minimal 10.000 dan tidak lebih dari 100.000. Jadi kalau cuma untuk per 10 juga bisa. Jadi ada batas minimal dan maksimalnya gitu. Kembali lagi ke presentasi. Jadi kesimpulan yang didapat dari pengujian keamanan data ini adalah si kesimpulan si sistem telah memiliki validasi input yang baik dan dapat menjaga integritas data. Jadi eh, tidak akan salah kan sudah diatur sama sistemnya di awal tadi. Lalu pengujian keamanan API. Nah, si API sendiri ini adalah si komponen kritis dalam si microservice. Jadi kalau tidak ada API itu ya tidak bisa. Nah, hasil pengujian API ini adalah si seluruh endpoint hanya bisa diakses menggunakan token JWT yang valid. Akses tanpa token itu langsung ditolak. Pembatasan akses berdasarkan role sudah sesuai. Lalu endpoint sensitif tidak dapat diakses secara langsung tanpa izin. Jadi harus ada izinnya dahulu. Terus akses tanpa token, token password itu tadi. Terus endpointnya sensitif tidak dapat diakses secara langsung tanpa izin. Lalu kesimpulan yang didapat dari pengujian keamanan API ini adalah si API GR Coin ini aman dari akses yang tidak sah. Lalu, kesimpulan umumnya adalah dari seluruh pengujian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, si sistem GR Coin telah menerapkan mekanisme keamanan dasar dengan baik. Dan yang kedua adalah autentikasi, otorisasi, validasi input, dan keamanan API berfungsi sangat efektif. Dan yang ketiga, arsitektur microservice ini membantu memisahkan antara tanggung jawab tiap layanan, sehingga si keamanan ini lebih terkontrol. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah meski efektif, sistem ini masih dapat ditingkatkan pada aspek keamanan lanjutan seperti enkripsi end-to-end, logging terpusat, dan service mesh. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan tentang presentasi UAS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.